Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Dan ini adalah tepung beras ya kan? Dan saya yakin pasti mudah banget buat didapetin, ya enggak? Dan pada video kali ini kita bakal mengolahnya ya sahabat tani menjadi pupuk buat tanaman kita, terutama buat Anda yang kepengen tanaman Anda itu bisa berbuah dengan lebih banyak lagi. Mau? Jadi bersama saya Rizal Ansar, tonton sampai habis, kita intro dulu. Bim! Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol jempolnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, ini adalah tepung beras. Tepung beras merupakan hasil olahan dari beras yang dihaluskan dengan cara penggilingan. Dan menurut situs nilaigizi.com, dalam 100 gram tepung beras itu mengandung 80 gram karbohidrat atau 80%-nya, kemudian protein sebesar 7 gram atau 7%-nya, kalium sebesar 241 mg atau 0,2%-nya, kemudian fosfor sebesar 140 mg atau 0,14%, dan masih banyak lagi kandungannya di dalam satuan mikro. Dan dengan tambahan beberapa bahan lainnya, kita bakal mengolahnya ya sahabat tani menjadi pupuk tanaman kita buat berbuah lebih lebat lagi. Gimana? Oke, kita mulai ya sahabat tani. Pertama-tama kita perlu ketahui dulu apa saja bahan-bahannya. Pertama ya sudah pasti tepung beras ya nggak sahabat tani, dan kita butuhnya sebanyak sebungkus 200 gram. Kemudian yang kedua yaitu air kelapa sebanyak 30 liter. Kemudian 2 biji bonggol pisang, 5 kg pisang yang sudah sangat-sangat tua ya sahabat tani, dan saran saya manfaatkan pisang yang sudah nggak lagi bisa kemakan. Banyak kok ya sahabat tani, bahkan minta juga dikasih kok. Kemudian gula sebanyak 250 gram, garam kasar sebanyak 12 sendok makan, leaf mold atau serasah daun yang sudah mengalami pelapukan antara 200 sampai 250 gram. Dan ini opsi ya sahabat tani, yaitu IM4 sebagai tambahan buat dekomposernya. Dan buat Anda yang baru pertama ke channel ini, maka saya mau jelasin dulu ya sahabat tani, apa itu leaf mold. Setiap hari dedaunan pada pohon-pohon besar itu jatuh ya sahabat tani. Kemudian lama-kelamaan dedaunan tersebut bakal lapuk dan bakal menjadi nutrisi buat tanaman itu sendiri, ya enggak? Dan proses pelapukan tersebut dilakukan oleh yang namanya mikroorganisme yang berada pada seputaran dari tanaman itu. Dan dedaunan yang sudah mengalami pelapukan ini ya sahabat tani, dan juga tanah-tanahnya, itulah yang disebut dengan leaf mold. Jadi di dalam leaf mold itu ya sahabat tani sudah berisikan mikroorganisme lokal yang bakal membantu kita dalam melakukan perombakan bahan-bahan yang bakal kita lakukan pengolahan nantinya. Dan mari kita mulai ya sahabat tani langkah-langkah pembuatan dari pupuk organik cair tepung beras ini ya sahabat tani. Ayo. Pertama-tama kita cincang kecil dulu ya sahabat tani bonggol pisangnya, dan cincang sampai ukuran itu menjadi jauh lebih kecil lagi. Kemudian cincang remas juga pisang yang sudah kita siapin tadi. Dan prinsipnya dalam pembuatan pupuk organik cair di sini ya sahabat tani, yaitu manfaatkan barang sisa yang udah lagi gak kemakan gitu ya sahabat tani, atau bahkan minta dikasih gitu ya sahabat tani. Kemudian tepung beras itu sebanyak 200 gram kita masukin pada wadah. Dan kita tuangkan air panas secukupnya. Lalu aduk-aduk sampai matang, sampai menjadi bentuk bubur yang kental gitu ya sahabat tani. Selanjutnya, nah air kelapa sebanyak 30 liter ini kita masukin ke dalam wadah.
Lalu kita tambahkan dekomposer IM4 sebanyak 200 ml. Dan selanjutnya kita buat larutan makanan dari dekomposernya. Masukin gula 250 gram, kemudian garam kasar itu sebanyak 10-12 sendok makan. Lalu kita tambahin sedikit air pengencernya, dan air ini bisa diambil ya sahabat tani sedikit dari air kelapa yang tadi udah kita tuang. Jika sudah, maka kita masukin air makanan dekomposernya itu pada air kelapanya. Dan langkah selanjutnya baru kita tuang ya sahabat tani semua bahan-bahan yang tadi udah kita halusin. Baik pisangnya gitu ya sahabat tani, juga cacahan bonggol pisangnya itu dimasukin semua. Selanjutnya, nah bubur tepung ya sahabat tani kita taruh pada kain. Kemudian kita remas-remas kainnya sampai keluar sari-sarinya. Dan terkhusus untuk cara ini ya sahabat tani, kalau memang di rumah Anda ada blender, maka gunakan blender ya sahabat tani. Dan blender sampai buburnya itu jadi lebih mencair. Lalu boleh dimasukin ke dalam larutan. Dan terakhir, baru kita masukin leaf moldnya pada kain. Lalu kita remas-remas ya sahabat tani sampai sari-sarinya juga keluar. Dan langkah terakhirnya yaitu ikat kain leaf moldnya pada pinggiran wadah fermentasi. Dan kita tutup dengan penutup wadahnya dan fermentasikan ini tuh selama 21 sampai 30 hari kemudian. Nah, sekarang udah hari ke-21 ya sahabat tani, atau 3 minggu gitu loh. Dan mari kita coba lihat bagaimana hasilnya. Coba kita ukur menggunakan TDS meter berapa sih kira-kira kandungan mineral yang terlarut di dalam pupuk ini. Dan ternyata 12 ppt ya sahabat tani. Dan karena ppt itu singkatan dari part per thousand, artinya 12 ppt ini ya sahabat tani itu sama dengan 12.000 ppm. Artinya ketika kita kepengen menggunakan pupuk organik cair ini, maka cukup gunakan dosis kira-kira 20-30 ml untuk aplikasi cor per liternya. Dan kalau Anda mau semprotkan ya sahabat tani, maka cukup 10-15 ml per liter airnya. Dan supaya lebih mudah buat ngingetnya sahabat tani, karena pupuk ini diaplikasikan pada masa generatif tanaman, maka pupuk ini disebut dengan pupuk MKP organik atau singkatan dari mikrobial kalium fosfat, karena berisikan unsur fosfat, kalium, dan juga mikroba ya sahabat tani. Bonggol pisang kaya akan kandungan fosfor dan juga kalium di dalamnya. Kemudian buah pisang ya sahabat tani itu juga cukup tinggi kandungan potasium atau kaliumnya. Dan air kelapa itu mengandung kalium dan elektrolit serta kalsium yang pastinya sangat-sangat bermanfaat buat tanaman kita gitu ya sahabat tani. Dan terkait bahan tambahan yang ada pada video ini ya sahabat tani, yaitu bonggol pisang. Nah, sebuah penelitian ya sahabat tani dilakukan oleh Aditya dan kawan-kawannya pada karya ilmiah berjudul Pupuk Organik Cair dari Bonggol Pisang Melalui Proses Fermentasi. Didapetin hasil ya sahabat tani bahwa terdapat kandungan N atau nitrogen sebanyak 101,41 ppm, kemudian P2O5 atau fosfor itu sebanyak 233,84 ppm, dan K2O atau kalium itu sebesar 2007,74 ppm. Artinya sudah tepat ya sahabat tani kita menambahkan bonggol pisang dalam pembuatan pupuk organik cair MKP organik ini ya sahabat tani. Dan sebelum kita masuk pada Q&A atau tanya jawab,
Saya mau tekanin dulu ya sahabat tani, terkhusus buat beberapa jenis tanaman yang memang sensitif unsur klor pada masa generatifnya, maka satu bahan ya sahabat tani yaitu garam kasar, maka silahkan ditiadakan. Dan buat Anda yang belum tahu apa saja sih kira-kira tanaman yang sensitif unsur klor tersebut, maka silahkan ya sahabat tani simak pada gambar berikut ini. Set. Nah, silahkan di screenshot ya sahabat tani buat Anda yang kepengen menyimpan di handphone atau gadgetnya masing-masing. Dan mari kita masuk pada Q&A pada video pupuk organik cair MKP organik dari tepung beras ini ya sahabat tani. Ayo. Pertama, berapa interval pengaplikasian pupuk ini? Maka Anda bisa berikan ya sahabat tani pada tanaman Anda dengan metode penyemprotan atau pengocoran ya sahabat tani dengan interval seminggu sekali, dengan dosis buat penyemprotan itu cukup antara 10 sampai 15 ml per liter airnya, dan buat Anda yang mau ngecor gitu loh, maka Anda bisa pakai 20 sampai 30 ml per liter airnya gitu ya sahabat tani. Dengan menggunakan MKP organik pada fase generatif, hasilnya mantap. Dan pertanyaan kedua, kalau bahan air kelapa susah dicari, boleh nggak diganti dengan air cucian beras? Maka ya sahabat tani, tutorial pembuatan pupuk organik cair fase generatif dengan bahan yaitu air cucian beras, silahkan ya sahabat tani disimak pada video yang ini. Nah, jadi kalau Anda mau ganti air kelapa dengan air cucian beras, itu bukan pada video ini ya sahabat tani, silahkan disimak pada video yang satunya tadi. Pertanyaan ketiga, pupuk ini bisa disimpan dalam jangka waktu berapa lama? Maka Anda bisa simpan ya sahabat tani pupuk organik cair MKP organik ini sampai 1 tahun juga nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani, dengan cara Anda ambil botol-botol gitu ya sahabat tani. Yang paling penting botol itu adalah botol yang nggak tembus cahaya gitu ya sahabat tani. Kemudian Anda masukin satu persatu ke dalam botol itu. Nah, kemudian kalau misalnya Anda mau pakai, Anda bisa pakai salah satu gitu ya sahabat tani. Jadi jauh lebih aman daripada Anda langsung simpan misalnya dalam satu wadah gitu loh, ketika mau pakai dibuka, itu lebih resiko terkontaminasi gitu ya sahabat tani. Karena pernah kejadian loh, pupuk organik cair tiba-tiba berubah jadi abu-abu gitu loh. Karena apa coba? Ya bisa jadi karena kontaminan ya sahabat tani. Jadi dengan kita masukin ke dalam botol-botol, maka kita akan meminimalisir terjadinya kontaminasi, sehingga pupuk tersebut bisa disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama gitu, oke? Dan simpan di tempat yang sejuk akan juga memperlama usia dari penyimpanan pupuk organik cair. Mantap. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat. Boleh nggak pengaplikasian pupuk ini dicampurkan dengan pupuk daun atau insektisida atau fungisida? Nah, ini perlu ketahui bersama ya sahabat tani, kalau memang barengan sama pupuk itu masih nggak jadi masalah. Dan kalau barengan sama insektisida berbahan aktif abamectin itu juga masih nggak jadi masalah loh ya sahabat tani. Tapi dengan fungisida, anti jamur loh fungisida itu ya nggak? Fungisida, fungi itu jamur, sida itu anti gitu ya sahabat tani. Jadi anti jamur, bayangin coba yang isinya bakteri dan juga mikroorganisme jamur gitu loh, Anda campurkan dengan zat anti jamur, apa yang bakal terjadi coba? Artinya di sini kalau memang Anda mau mengkombinasikan buat menghemat tenaga dan juga biaya, ya boleh-boleh aja ya sahabat tani. Yang penting campurlah sesuatu itu sebagaimana mestinya gitu ya sahabat tani, oke? Dan buat Anda yang penasaran bagaimana kondisi mikroorganisme dari pupuk organik cair ini ketika di zoom menggunakan mikroskop yang ini ya sahabat tani, dan ini dia tayangan videonya. Set. Nah, ini dia wujud dari mikroorganisme di dalamnya. Jadi ada banyak banget ya sahabat tani mikroorganisme di dalamnya. Mantap. Nah, jika Anda ngerasa video ini bermanfaat ya sahabat tani, maka silahkan klik tombol jempolnya yang banyak, jempol dan jempol yang banyak gitu loh. Mudah-mudahan semakin menebar lagi manfaatnya kepada yang lain, oke? Dan di bawah sini ya sahabat tani itu ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Silahkan klik yang ini atau yang ini. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi. Terima kasih. Saya Rizali Ansar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.